Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu di kuliah online atau daring, mata kuliah ekologi, yang mana ya di tengah pandemik ini, kasus penyebaran virus corona ini, kita terpaksa harus melakukan kuliah online. Oke, semoga Ananda semuanya sehat, dan yang pasti kita harus tetap waspada supaya kita selalu diberikan kesehatan, dan kita bisa kembali bertemu di perkuliahan seperti biasa. Oke, kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi atau perkuliahan kita ini akan menjelaskan tentang siklus materi di alam. Nah, siklus materi di alam ini minggu kemarin kita ketemu di lab, kita udah jelaskan tentang salah satunya adalah siklus nitrogen. Nah, ini siklus nitrogen yang kemarin udah ada satu orang yang jelasin ke depan, saya masih ingat. Ya, siklus nitrogen ini merupakan salah satu yang sangat penting bagi kehidupan. Kalau seandainya siklus ini terputus, nah ini pasti kehidupan juga akan terganggu. Nah, ini salah satunya yang terkait dengan siklus nitrogen. Kemarin udah dijelasin sama temennya, mungkin Ananda bisa kembali melihat penjelasan ini juga ada mungkin di internet dan tulisan-tulisan lainnya, itu banyak sekali tentang siklus nitrogen. Jadi siklus nitrogen ini sebenarnya adalah di udara juga ada, di dalam tanah itu juga ada. Nah, itu dibuktikan oleh adanya fiksasi nitrogen oleh bakteri fiksasi pada bintil akar kacang-kacangan. Nah, itu kalau tumbuh-tumbuhan ya. Nah, di udara juga ada. Nah, siklus nitrogen di udara ini tentunya dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Nah, ini yang menghasilkan siklus nitrogen ini salah satunya adalah amonia atau NH4+. Nah, itu akan mengakibatkan terjadinya fiksasi nitrogen, dan kemudian bakteri fiksasi ini akan menghasilkan nitrat. Nah, nitrat kemudian pada akhirnya dipengaruhi oleh bakteri denitrifikasi yang kemudian pada akhirnya akan memunculkan nitrogen atau N2 di udara yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan dan juga oleh hewan. Nah, sementara kalau untuk yang di tanah sendiri itu juga nitrogen dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan yang seperti kacang-kacangan dan juga seperti sayur, ya, tumbuh-tumbuhan kayak sayur, kol dan lain sebagainya itu. Nah, itu bentuk siklus nitrogen di udara. Kita bayangkan saja kalau seandainya siklus nitrogen ini nggak ada atau salah satunya putus rantainya, nah apa yang terjadi? Nah, tentunya keseimbangan sulit untuk terjadi. Nah, itu akan merusak lingkungan. Nah, itu salah satu bentuk siklus nitrogen. Nah, kalian bisa baca juga untuk siklus nitrogen ini di buku atau di panduan atau di internet ya. Oke, kita lanjut ya ke siklus yang kedua, itu siklus hidrologi atau siklus air. Nah, ini kemarin kita jelaskan juga sedikit ya. Kalau untuk siklus hidrologi atau air ini saya rasa kalian udah belajar di mata kuliah hidrologi. Nah, dan anak geografi juga pastinya nggak akan asing lagi dengan siklus ini gitu. Ada condensation, ada rain, ada precipitation, ada hydrology cycle, kemudian clouds, evaporation, kemudian ada water vapor, kemudian ada surface runoff, ada aquifer, ada groundwater. Nah, ini adalah siklus hidrologi atau siklus air.
saya nggak akan tanya tentang siklus air ini seperti apa, karena saya rasa anak geografi itu udah hafal banget dengan siklus air ya. Ada air yang mengalir di permukaan bumi, di dalam permukaan bumi itu ada groundwater. Kalau untuk penguapan seperti apa, menghasilkan awan atau evaporasi, kemudian pada akhirnya menjadi hujan, rain, dan kemudian masuk lagi ke dalam tanah, aquifer, dan kemudian seperti itu terus mengalir gitu. Dan kalau seandainya salah satu bentuk siklus ini putus, nah apa yang akan terjadi? Nah, kita bisa contohkan kalau seandainya terjadi kekeringan. Nah, apa yang terjadi dengan siklus air? Atau kalau seandainya pohon-pohon ditebang, atau bisa juga seandainya terjadi kerusakan hutan di daerah hulu. Nah, coba kalian bayangkan dan kalian jawab mungkin pertanyaan saya itu, apa yang akan terjadi jika salah satu siklus air atau salah satu rantai dari siklus air ini terputus. Nah, apa yang bisa terjadi dan apa efeknya terhadap lingkungan? Nah, kalian bisa kasih jawaban dalam diskusi kita. Silakan dijawab apa saja. Jadi kalian boleh menjawabnya, dan nanti dari jawaban itu saya akan kasih nilai plus ya kalau ada yang jawab di diskusi kita nanti. Kalian boleh. Oke, jadi ini yang bentuk dari siklus hidrologi atau siklus air yang sebenarnya udah nggak asing lagi. Oke, kemudian yang ketiga itu ada siklus karbon. Nah, siklus karbon ini juga nggak asing ya sebenarnya. Ini karbon merupakan salah satu hal yang sangat penting. Siklus karbon sendiri itu dihasilkan oleh proses pertamanya ada proses fotosintesis. Itu dari green plants. Ada solar energi atau energi matahari. Kemudian di udara itu akan menghasilkan glukosa C6H12O6. Kemudian ada organik-organik lainnya atau molekul organik lainnya disertai dengan oksigen atau O2. Nah, itu yang disebut dengan stored chemical energy. Itu energi tempat berkumpulnya energi kimia. Ada glukosa, kemudian organik yang lainnya, molekul, plus oksigen atau O2. Kemudian terjadilah respirasi NDC, plant, animal, and decomposer. Jadi, glukosa, organik, kemudian oksigen itu dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga decomposer untuk proses respirasi. Nah, apa yang dimaksud dengan proses respirasi? Nah, proses respirasi ini adalah pernafasan ya, proses pernafasan. Nah, sehingga proses bernafas ini akan menghasilkan fossil fuels atau organik karbon and limestone atau karbonats, dan ini disebut dengan stored chemical energy. Nah, jadi proses respirasi atau pernafasan ini menghasilkan gas organik karbon dan karbonat yang mana akan memenuhi bumi kita sehingga menghasilkan panas yang kemudian pada akhirnya menjadi karbon dioksida atau CO2, yang mana CO2 ini ada di udara dan kemudian ditambah juga dengan kegiatan-kegiatan industri yang ada. Contohnya ini kegiatan-kegiatan industri, dan kemudian ini juga kegiatan-kegiatan industri ini menambah semakin banyaknya karbon dioksida di udara. Nah, ini ada industri, kemudian transportasi. Nah, ini sangat mempengaruhi yang pastinya. Dan kemudian proses respirasi yaitu pernafasan dari hewan dan tumbuh-tumbuhan itu juga menghasilkan panas di udara, sehingga semakin banyaklah karbon dioksida di udara, karbon dioksid di udara atau CO2. Nah, jadi intinya ketika karbon dioksida ini banyak di udara,
ketika tumbuh-tumbuhan kan akhirnya menyerap karbon dioksida. Nah, tumbuh-tumbuhan menyerap karbon dioksida kemudian dibantu oleh solar energi atau energi cahaya matahari sehingga menghasilkan yang namanya fotosintesis atau green plants, dan fotosintesis inilah yang menghasilkan oksigen atau O2. Nah, seperti itu terus. Jadi sama dengan racun, karbon dioksida itu sama dengan racun, tapi racun itu diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan kemudian diubah oleh tumbuh-tumbuhan menjadi CO2 dengan bantuan cahaya matahari. Nah, seperti itu. Nah, coba kita bayangkan seandainya di muka bumi ini tumbuh-tumbuhan tidak ada, sementara karbon dioksida itu semakin banyak. Nah, apa yang terjadi? Nah, coba kalian boleh analisis apa yang akan terjadi ketika karbon dioksida semakin banyak, sementara tumbuh-tumbuhan tidak ada. Nah, itu sangat berpengaruh sekali bagi tubuh kita. Nah, itu yang bermasalah sekali, itu sangat berbahaya bagi manusia sendiri. Nah, itu untuk siklus karbon ya. Kemudian ada siklus fosfor. Nah, siklus fosfor ini juga salah satu siklus yang sangat penting. Nah, fosfor itu sendiri itu juga ada di alam, berasal dari pelapukan batuan. Kemudian fosfor sendiri juga berguna bagi zat-zat organik, bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan. Fosfor pada batuan kemudian menjadi tanah sebagai bahan organik, kemudian dia bisa terlarut juga ke dalam air, dan kemudian digunakan atau dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi di alam fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu ada senyawa fosfat organik pada tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik pada air dan tanah. Jadi fosfat anorganik dari hewan dan tumbuhan yang mati kemudian diuraikan oleh dekomposer atau pengurainya menjadi fosfat anorganik. Kemudian fosfat anorganik yang terlarut di air, tanah atau air laut akan terkikis dan mengendap di sedimen laut. Nah, itu siklus fosfor ya. Itu siklus fosfor yang juga sangat penting bagi kita. Nah, berasal dari pelapukan batuan, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, itu yang dimaksud dengan siklus fosfor. Nah, mungkin untuk siklus ini yang sudah kita jelaskan sebelumnya juga ada 4 siklus sebelumnya. Kalian perlu mengetahui itu bahwa di alam ini sangat banyak siklus kehidupan yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi hewan, bagi tumbuhan dan bagi kita, bahkan bagi lingkungan kita sendiri. Nah, itu yang terkait dengan siklus. Oke, kalau untuk siklus berarti kita akhiri. Kalau untuk siklus, kalau ada pertanyaan nanti boleh kalian tanya, kita diskusi sama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke strategi hidup dan kualitas hidup manusia. Nah, ini tentang keseimbangan dan adaptasi. Tadi kita udah bicara tentang siklus. Kalau seandainya dalam kehidupan ini tidak ada keseimbangan dan tidak ada adaptasi, nah maka tentunya kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik, terutama terkait dengan siklus-siklus tadi. Nah, keseimbangan adaptasi dalam sistem kehidupan terdapat kecenderungan untuk melawan perubahan atau usaha agar berada dalam satu keseimbangan atau disebut dengan homeostatis. Kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan dan tetap berada dalam keadaan seimbang. Jika dalam satu ekosistem tidak seimbang, maka itu tidak akan mampu kembali ke tingkat yang benar-benar sama ke keadaan semula. Adaptasi, kemudian ada adaptasi. Tiap individu dalam suatu ekosistem akan mengalami adaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Adaptasi itu adalah kemampuan individu untuk mengatasi keadaan lingkungan dan menggunakan sumber-sumber alam lebih banyak untuk mempertahankan hidupnya dalam relung yang diduduki. Nah, sekarang kita sedang berada dalam wabah virus corona ya. Kita harus bisa menjaga keseimbangan dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Katanya nggak boleh keluar karena akan mudah terjangkit jika kita berhadapan dengan orang yang
terkena virus itu. Nah, jadi artinya kita juga harus bisa untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan kita yang seperti sekarang ini. Nah, ini yang sedang kita alami sekarang gitu. Nah, jadi keseimbangan adaptasi itu dibutuhkan oleh manusia tentunya. Nah, itu untuk strategi hidup dan kualitas hidup manusia. Nah, manusia itu juga bagian dari ekosistem yang mana pemeliharaan lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup ini. Manusia harus mempunyai kesadaran lingkungan, yaitu pemeliharaan lingkungan merupakan suatu kebutuhan atau kesenangan bagi manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita dalam kasus corona ini, nah kita harus bisa untuk menjaga kelangsungan hidup kita dan kita memelihara lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian ada istilah habitat dan relung. Nah, ini habitat ini tempat hidup makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mempunyai habitat sesuai dengan kebutuhannya. Setiap makhluk hidup dapat mempunyai habitat lebih dari satu. Jika terjadi perubahan dalam habitat itu, maka ia akan mencari habitat yang lain. Jadi ini salah satu istilah yang penting juga ya dalam ekologi. Kemudian ada relung atau niche ya, cara hidup dari makhluk hidup dalam habitatnya. Contohnya, burung ada yang memakan buah dan biji, ada juga yang memakan ulat dan semut. Ayam niche-nya secara umum karena dapat memakan cacing, padi, daging, ikan, rumput, dan lain sebagainya. Disebut dengan polifag atau pemakan banyak jenis. Nah, manusia sendiri seperti apa? Nah, bagaimana dengan relung dari manusia, cara hidup dari manusia? Nah, boleh kalian nanti bikin contohnya ya, contoh dari, kalau tadi kan hewan ya, salah satunya adalah burung, dia memakan buah dan biji, ada juga yang memakan ulat dan semut. Sementara kalau ayam, dia bisa makan padi, cacing, kemudian ada ikan, rumput, dan lain sebagainya. Manusia seperti apa? Apa yang dia makan? Nah, bagaimana cara hidupnya di dalam habitatnya itu sendiri? Nah, mungkin kalian bisa nanti jelaskan pada diskusi kita ya. Oke, itu untuk relung. Kemudian dalam satu habitat dapat hidup berbagai jenis makhluk hidup. Jika kedua hewan mempunyai niche yang sama, akan terjadi persaingan. Dalam persaingan yang ketat, masing-masing jenis mempertinggi efisiensi cara hidupnya. Nah, jadi contohnya itu contoh kasusnya ya. Dalam satu habitat ada manusia, kemudian ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ini contohnya hewan. Jika kedua hewan punya niche yang sama, dan akan terjadi persaingan. Seperti itu juga manusia. Bahkan manusia pun itu bisa bersaing dengan hewan ya. Contohnya, sebenarnya hewan itu habitatnya harimau itu udah ada di hutan. Nah, tapi manusia pun juga butuh hutan. Mereka kadang-kadang menebang pohon sembarangan, sehingga pada akhirnya hewan itu pun nggak mau ngalah mereka, karena habitat mereka kan udah dirusak. Nah, itu yang kasus-kasus yang contohnya ketika ada harimau masuk kampung, kemudian apalagi ular masuk ke dalam kandang ayam dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk dari persaingan hidup dari berbagai jenis makhluk hidup, termasuk manusia di sana. Jadi itu yang sering terjadi pada masa sekarang. Jadi dalam suatu habitat itu dapat hidup berbagai jenis, dan itu dapat terjadi persaingan yang sangat ketat. Nah, jadi dalam persaingan ketat itu masing-masing mempertinggi efisiensi cara hidupnya. Mereka juga nggak mau dong harimau itu terancam hidupnya hanya karena manusia menebang pohon dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk hal-hal yang sangat penting kita sadari pada masa sekarang. Dan kemudian ada kelentingan atau resilience ya. Suatu sistem akan memberikan tanggapan terhadap suatu gangguan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggapan tersebut sesuai dengan keadaan kelentingan yang dimiliki. Kelentingan merupakan sifat suatu sistem yang memungkinkannya kembali kepada stabilitas semula, bahkan untuk menyerap dan memanfaatkan gangguan yang menimbulkan dinamika perubahan kecil. Nah, ini istilah resilience ini, kehidupan itu tentunya sistem ekosistem itu ya, memberikan tanggapan terhadap satu gangguan. Jika ada dalam satu ekosistem itu gangguan, itu pasti akan lingkungannya pasti akan memberikan tanggapan. Nah, itu contohnya tadi yang saya contohkan, ada perubahan-perubahan dalam hutan. Jika hutannya rusak,
Nah, pastinya itu akan mempengaruhi hewan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Contohnya harimau masuk kampung atau ular masuk kampung, misalnya kayak gitu. Atau ada hama yang menyerang ke perkampungan, menyerang sawah atau padi misalnya. Itu pastinya salah satunya itu terganggu. Nah, itu yang dikatakan dengan kelentingan atau resilience. Kalian bisa cari contohnya yang lain mungkin terkait dengan itu. Kemudian ada istilah lagi daya dukung. Nah, daya dukung lingkungan atau carrying capacity ini adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan suatu kumpulan populasi. Menurut Harper dan White itu tahun 1971, kapasitas bahwa suatu lingkungan bagi beraneka ragam spesies tumbuhan itu dapat ditentukan dengan rumus C sama dengan W dikali P 3/2. C itu kapasitas bawah atau angkutnya, W itu berat rata-rata individu dalam populasi, P adalah kerapatan atau kepadatan populasi. Berarti bahwa C tertentu kemampuannya dan kita masih dapat meningkatkan berat rata-rata individu dalam populasi atau kepadatannya. Jadi kalau kita mau meningkatkan berat rata-rata individu, maka konsekuensinya kita harus menurunkan jumlah individu dalam populasi. Asas ini berlaku pada tumbuhan dan hewan. Jadi intinya gini, daya dukung itu atau carrying capacity itu kemampuan daya dukung dari lingkungan itu seberapa sih sebenarnya. Intinya lingkungan itu mampu nggak mendukung kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, contohnya kita bisa kasih contoh aja wilayah perkotaan ya. Wilayah perkotaan itu berapa sih daya dukungnya? Mampu nggak dia mendukung kalau wilayahnya luasnya 1 km, berapa sih yang dia mampu manusia hidup di dalamnya gitu. Misalnya ada 1000 orang yang hidup dalam radius 1 km, dalam luas wilayah 1 km. Itu nggak akan mampu. Itu nggak akan mampu untuk mendukung kehidupan yang ada di dalamnya. Apalagi kaitannya nanti dengan sumber daya. Kalau manusia itu kaitannya dengan sumber daya, kemudian sumber daya air, sumber daya tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi lingkungan ini dia juga punya batas kemampuannya itu berapa gitu. Dia juga punya batas kemampuan untuk mendukung lingkungan yang ada di dalamnya dan populasi yang ada di dalamnya. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan daya dukung lingkungan. Itu daya dukung. Kemudian, nah ini contohnya ya, pencemaran merupakan satu sumber daya yang menyebabkan turunnya kemampuan daya dukung lingkungan. Karena pencemaran yang melebihi ambang toleransi tersebut menimbulkan ketidakmampuan organisme untuk dapat bertahan hidup. Nah, ini contohnya pencemaran di sungai ya. Misalnya sampah masuk sungai, pada akhirnya tumbuh-tumbuhan dan organisme di sana tidak bisa hidup lagi, banyak hewan yang mati misalnya. Apalagi itu contohnya di Teluk Jakarta misalnya. Nah, di sana banyak sekali pencemaran dari kapal-kapal minyak dan lain sebagainya. Nah, itu pastinya lingkungan udah nggak bisa toleran lagi. Jadi banyak kematian organisme, tidak bisa bertahan hidup, dan kemudian juga tumbuh-tumbuhan dan hewan mati. Kemudian bahkan airnya pun juga udah nggak bersih lagi. Nah, itu salah satu bentuk dari ketidakmampuan atau daya dukung lingkungannya udah nggak sanggup lagi gitu. Nah, itu contoh dari salah satu contoh. Kalian nanti kasih contoh-contoh yang lain, boleh nanti chat di chat kita di Google Classroom ya. Kita boleh nanti chat. Nah, itu contoh dari daya dukung lingkungan. Nah, ini kalau ada pertanyaan nanti kalian boleh chat. Nah, tapi yang ini tugas ya, ini udah saya masukin ke e-learning sebenarnya untuk tugas ini. Jadi tugas ini baca materi tentang daya lenting dan daya dukung lingkungan. Buat makalahnya dengan isi pengertian daya dukung dan daya lenting. Kemudian contoh-contoh daya dukung lingkungan dari salah satu sumbernya, ada jurnal dan pengamatan di lingkungan masing-masing. Kalian bisa kasih contoh dari jurnal dan juga dari pengamatan lingkungan masing-masing. Kemudian ada contoh perhitungan daya dukung lingkungan dari jurnal berikut, yaitu perhitungan daya dukung lingkungan berdasarkan ketersediaan air dan produktivitas lahan di Kecamatan 17 Kabupaten Bengkayang ya. Nah, jadi kalian boleh bikin makalahnya terkait dengan daya dukung lingkungan dan daya lenting ini.
Nah, contoh-contohnya bisa dari sumber jurnal, bisa dari pengamatan, dan juga bisa dari contoh perhitungannya di salah satu jurnal yang sudah saya upload di e-learning ini. Nah, mungkin itu kita nggak bisa langsung tanya jawab di sini karena saya rekam penjelasan saya ini. Jadi nanti kalian boleh tanya jawab saat kita nanti diskusi di Google Classroom. Kenapa saya ambil Google Classroom? Karena kalau di e-learning itu kadang-kadang agak ngadat ya, maksudnya karena banyak yang pakai jadi agak susah. Jadi saya sengaja pakai Google Classroom. Nah, kalian juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini karena ya dalam situasi apapun kita harus bisa beradaptasi. Pesan saya, jangan ngeluh, jangan bilang pusing, banyak tugas dan lain sebagainya, karena gak kalian aja. Kita sekarang sedang menghadapi situasi yang sedang tidak bagus, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Padang, tidak hanya STQ PGRI Sumatera Barat, tapi semuanya di Indonesia, seluruh Indonesia, bahkan di dunia pun sudah menghadapi kekacauan seperti ini. Jadi kita harus sabar, banyak-banyak berdoa, beribadah, kemudian juga jangan lupa kita selalu waspada. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di situasi yang normal, situasi yang tidak menakutkan, situasi yang sudah benar-benar kondusif, sudah benar-benar baik, dan semoga kita semua selalu disehatkan. Oke, demikian saja mungkin untuk penjelasan dari saya tentang siklus dan tentang daya dukung ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Anda semua selalu sehat ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.